warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi huduri syahri Ramadan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina fazu birrahmati wal ghufran. Amma ba'd. Yang saya hormati para jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan segenap rangkaian ibadah kita diterima menjadi amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada siang hari ini adalah tentang Ramadan, puasa Ramadan, amaliyah Ramadan, dalam rangka memantapkan iman, ketakwaan, serta memupuk kinerja kita dalam aktivitas yang kita laksanakan sehari-hari. Tentu banyak sekali tema seputar Ramadan yang bisa kita angkat dari Quran dan juga hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Dan pada siang hari ini kita hanya mengambil satu bagian dari tema yang besar tersebut. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab suci Al-Quran kita banyak sekali membaca ayat-ayat yang berkaitan seputar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Bentuk atau redaksi ayat tersebut biasa kita baca. Bunyi ayatnya adalah yas'alunaka wa yas'alunaka dan wa idza sa'alaka. Seperti yang kita bisa baca dalam rangkaian ayat-ayat tersebut di dalam surah Al-Baqarah. Kalau jamaah mungkin ada yang punya Quran atau di handphonenya juga tersedia Al-Quran, bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 219, ayat 220 dan juga ayat 222. Atau ayat sebelumnya, yaitu ayat sebelum 219. Di situ kita mendapatkan beberapa redaksi ayat yang bunyinya yang tadi saya sampaikan, yas'alunaka dan wa yas'alunaka. Ada ayat yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Ada ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ada ayat wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair. Ada ayat yas'alunaka 'anil mahid. Bahkan kita baca dalam awal surah Al-Anfal juga ayatnya yas'alunaka 'anil anfal. Juga kita baca misalnya di dalam surah Al-Isra ayat 85 yas'alunaka 'anil ruh. Ini bentuk ayat yang merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Dalam ayat-ayat tersebut ada pertanyaan seputar kita di syahril haram, hukum berperang pada bulan-bulan yang haram, yang dihormati dan dimuliakan, dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat di mana pertanyaannya seputar tentang hukum khamar, minuman keras, dan maisir, berjudi. Ada ayat pertanyaan yang diajukan seputar anak yatim. Ada ayat pertanyaan diajukan seputar haid, juga tentang roh. Dan kita lihat ini bunyi ayatnya yas'alunaka wa yas'alunaka.
Di semua ayat tadi yang di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW, selalu kita jumpai dan kita temukan satu kata atau kalimat bunyinya qul. Semua. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi. Qul qitalun fihi kabir. Al-ayat tadi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ada ayat wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair. Ada ayat yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ada yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal lillahi war rasul. Ada ayat yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Dalam rangkaian ayat ini selalu ada kata atau kalimat yang berbunyi qul. Apa artinya qul? Kita tahu qul artinya katakanlah dalam bentuk amar, perintah. Maksudnya semua redaksi ayat ini ketika pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada Rasulullah SAW, selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjawab semua pertanyaan tadi, tentu berdasarkan arahan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah ayat-ayat tersebut. Itulah kenapa ada bentuk ayat qul dalam rangkaian ayat tadi, dan pertanyaannya seputar kita, peperangan, ruh, kemudian juga harta, kemudian juga masalah haid, anak yatim, khamr, maisir, berjudi dan minuman keras. Itu topik-topik yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW, dan kemudian jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Rasulullah SAW untuk menjawabnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada satu ayat di dalam Quran, karena ini berkaitan dengan Ramadan. Ada satu ayat di dalam Quran, satu pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW, yaitu dalam ayat 186 surah Al-Baqarah. 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita baca ayat tersebut, yaitu ayat 186 di dalam surah Al-Baqarah. Itu pertanyaan juga. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, maksudnya kepada Rasulullah SAW, pertanyaan juga. Dalam ayat tersebut kita tidak menemukan lagi ada kata qul. Yang biasa kita dapatkan dalam ayat yang isinya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Tidak ada lagi qul. Ayatnya bukan bunyi begini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni qul fa inni qarib. Ini ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tidak ada qul. Kenapa? Pertanyaan. Ini topik yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW bukan lagi seputar persoalan-persoalan yang tadi sudah saya sampaikan, dari mulai peperangan sampai ruh, ada haid dan lain sebagainya. Ini yang ditanyakan adalah Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, kepada Rasulullah, 'anni, tentang aku, maksud tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ditanyakan ini Allah kepada Rasulullah SAW. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi ditanya. Karena ini pertanyaan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah tidak perintahkan Rasulullah SAW untuk menjawabnya. Makanya nggak ada kul, bukan kul fa inni qarib. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung menjawab pertanyaan ini karena tentang Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Kita perhatikan ayat ini, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbunyi fa anta qaribun minni atau bukan fa ana qarib. Ini ayat tidak redaksinya fa anta qaribun minni. Apabila ada yang bertanya tentang aku, maka engkau dekat dengan aku. Atau ayatnya tidak berbunyi fa ana qarib, maka aku dekat. Tapi ada satu stressing, ada satu penekanan. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ada satu penekanan biar kita itu pede. Bukan hanya ketika membaca, tapi ini akan kita jadikan pijakan hubungan kita dan juga keakraban kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mengatakan engkau dekat dengan aku. Allah tidak berfirman maka aku dekat, tapi maka sesungguhnya aku dekat. Ada penekanan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dekat kepada hambanya, tinggal hambanya mau nggak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada ayat tadi 186. Ini kita baca di dalam surah Al-Baqarah, ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya itu adalah rangkaian ayat tentang Ramadan, hukum Ramadan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Termasuk tentang yang tidak mampu berpuasa, seperti orang yang sedang safar bepergian atau orang yang sedang sakit, ada di dalam ayat itu. Atau berkaitan dengan bagaimana berhubungan pada saat Ramadan dan juga di malam Ramadan, ada di dalam rangkaian ayat tersebut. Kita baca ini ayat tersebut dari mulai ayat sebelumnya lagi sebelum 186, 185 dan seterusnya sebelumnya. Itu ayat yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai ayat syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ini semuanya berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan Ramadan dan juga hukum puasa serta hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Kelihatannya ayat 186 dalam rangkaian surah Al-Baqarah tadi itu gak ada kaitannya dengan puasa, gak ada kaitannya dengan Ramadan kelihatannya. Dan gak ada kaitannya dengan hukum-hukum puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kelihatannya enggak ada kaitan. Tapi tentu setelah kita renungkan, setelah kita pahami ayat tersebut, ternyata sungguh luar biasa dan pasti tidak mungkin ayat-ayat di dalam Quran itu tidak saling berkorelasi secara kuat, tidak mungkin. Pasti karena ini firman Allah SWT. Tapi kita tentu butuh ngaji, butuh seseorang yang bisa mengarahkan kita untuk memahami lebih dalam lagi tentang kitab suci Al-Quran. Ternyata ayat itu sangat berkaitan erat. Apa kaitannya? Puasa, termasuk bulan Ramadan di dalamnya 24 jam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita semuanya. Pada saat Ramadan itulah waktu yang berharga luar biasa, gak bisa dinilai dengan apapun termasuk materi, di mana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ayat tersebut isinya di mana Allah sudah menyatakan, sudah mendeklar sesungguhnya aku ini dekat. Kapan saja waktu di mana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
apalagi Ramadan, siang dan malam. Dan ini sungguh menakjubkan buat kita semuanya kalau kita jadikan bahan perenungan termasuk pijakan hidup kita. Ada satu lompatan nanti setelah Ramadan tentang aktivitas kehidupan kita yang mungkin selama ini salah, nggak benar atau kurang benar. Semuanya kita bisa tata ulang dengan Ramadan ini, dengan kita membaca wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan di Ramadan lah Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang luar biasa. Dikatakan dalam lanjutan kalimat dalam ayat tersebut, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permohonan, permintaan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa, apabila dia minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masuk dalam ayat ini yang merupakan pernyataan betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, terutama di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa rangkaian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah pasti sahih karena riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana kita membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama bersabda, kullu 'amal ibni Adam yudha'afu ila 700 dha'fin illa as-shawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap perbuatan baik anak cucu Adam, maksudnya manusia, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Kecuali puasa, aku yang akan langsung membalasnya. Artinya nilai puasa, kalau dalam bahasa orang awam, pahala puasa, rahmat Allah saat Ramadan, saat bulan puasa itu tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kelipatan? 700, 1000, 2000, enggak ada batasannya. Sampai kelipatan yang tidak terbatas yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Berapa Allah akan memberikan porsi rahmat kepada hamba-hambanya yang sedang berpuasa, mengisi puasa dengan ibadah dan lain-lain sebagainya, aktivitas yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada batas. Yang ini harusnya memotivasi kita, mendorong kita untuk berlomba, dan kita sudah harus memantapkan tekad serta niat kita menjelang beberapa hari Ramadan ini. Harusnya kita tergerak, harusnya. Itulah kenapa ayat puasa itu bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Bukan wahai orang-orang Islam, tapi wahai orang-orang yang beriman. Ini kan bentuk apresiasi, penghargaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hati kita mukmin bukan? Kalau kita mukmin dan kemudian kita mengaku sebagai orang yang ada imannya di dalam hati, wajibnya kita kemudian tergerak. Oh, ini adalah anggap satu undangan dari Allah Subhanahu wa taala, satu ajakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok saya dipanggil orang-orang yang beriman? Jadi kita bangga menjadi seorang yang dipanggil ya ayyuhan nabi. Nah, ini harus kita tergerak. Apa saja aktivitas yang kita laksanakan selama Ramadan? Apakah puasa? Apakah tarawih? Apakah sholat berjamaah? Ataukah sholat sunnah? Dipastikan nilainya tentu berbeda dengan semua ibadah yang rangkaiannya kita laksanakan di luar Ramadan. Itu sudah pasti. Karena berdasarkan hadis-hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan langsung mengganjar itu seberapa ganjaran rahmat serta pahala yang Allah berikan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ini sungguh menggembirakan kita semuanya. Apa yang kita baca dalam rangkaian ayat-ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis dari dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana ini hadis yang luar biasa dan mungkin di antara kita sudah pernah mendengar hadis ini.
Maka Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir fayunadi man min mustaghfirin fa'aghfir lahu man min da'in fa'astajiba lahu man min sa'ilin fa'u'tiyahu. Artinya yanzilu Rabbuna, yanzil artinya turun. Bahwa Rabbuna Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala Tabaraka wa ta'ala yang maha mulia dan yang maha tinggi serta redaksi hadisnya yanzil artinya dalam bahasa Arab ini turun, dan ini bentuknya adalah fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris pada sebelum tulisan yanzil turun, fi'il mudhari selalu. Tentu kita tidak memaknai turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala secara fisik seperti makhluk. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tentu tidak pernah terbersih dalam kita sebagai seorang muslim dan mukmin, mustahil sama dengan makhluk. Tapi maksudnya tadi kaitannya dengan wa idza sa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menghampiri, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpah curahkan rahmatnya kepada kita. Itu bentuk turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Segala. Di mana kita tahu dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari seseorang siapapun dia, kalau sudah ada di level misalnya top management, tentu bagi dia itu ambil gagal telepon, suruh seseorang, suruh datang dia ke meja saya. Siapa? Suruh dia kemari. Biasanya tuh tidak. Kalau sudah ada di level tertentu. Tapi ini bukan level makhluk lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemberi dan pemilik alam semesta raya semuanya. Kok kita baca dalam hadis yang muttafaqun alaihi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahasa hadisnya yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Dekat, Allah turun, Allah mengambil. Allah mengambil, turun. Bayangkan. Jadi kita yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghampiri yang banyak. Dan itu berlaku kulla lailatin, setiap malam, ila samai dunia, ke langit dunia, hina yabqa, ketika tersisa thuluthul lail al-akhir, sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Kok ada bahasa hadis thuluthul lail al-akhir, sepertiga malam yang terakhir? Dan itu berlaku tiap malam. Kalau itu berlaku tiap malam, apalagi ini saat bulan suci Ramadan yang begitu agung, yang begitu mulia. Ada redaksi hadis thuluthul lail al-akhir, sepertiga malam yang terakhir. Kok bukan awal malam atau tengah malam 12 atau enggak siang? Begini. Kita ini manusia, sebaik apapun, gak mungkin kita menerima orang 24 jam. Kenapa? Kita juga butuh istirahat, kita juga butuh rehat. Dan itu manusia sebagai makhluk hidup, makhluk Allah SWT. Sebaik apapun ya. Dan biasanya mata kita itu sudah tidak mampu menahan kantuk, bukan jam 12 malam, tapi kalau sudah lewat dari tengah malam, jam 2, 3, 4, itulah biasanya kita berjuang untuk menahan kantuk. Mata udah nggak bisa lagi kita tahan. Dan kita butuh istirahat, kita tutup pintu sejenak dari siapapun, kerabat kah, keluarga kah, kolega dan lain-lain sebagainya. Kenapa kita butuh rehat? Tapi di saat manusia menutup semua pintu-pintunya, rapat-rapat bahkan, justru di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintunya lebar-lebar kepada kita semua. Di saat manusia atau makhluk sebaik apapun dan siapapun menutup pintunya dan kita disuruh nunggu beberapa jam
sebelum kita ketemu lagi kepada Dia, Allah justru membukakan pintunya, bahkan sangat lebar dan lebar-lebar. Lebih lebar daripada yang dibuka sebelum jam itu dan saat-saat itu. Itu maksudnya, makna dibalik kenapa ada redaksi hadis ini yang qasulusu al-lail akhir. Dan tentunya di bulan Ramadan ini lebih dahsyat lagi. Kalau kita ingin mengambil satu kesempatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak merasa diberi, tapi ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang sebagai anugerah buat kita semua, terutama bulan suci Ramadan. Itulah kenapa Ramadan sering kali dibahas. Ada surga yang namanya Ar-Rayyan. Ada orang yang berpuasa, kemudian setelah puasa dia raja'a yauma waladathu ummuh, dia kembali seperti bayi, seperti anak yang terlahir. Yang dimaksud yang terlahir adalah bukan cuma selama ini kita bicara soal konsep pahala banyak dan segala macam, itu udah pasti. Tapi yang dimaksud adalah bayi yang terlahir itu dalam keadaan bersih. Kita ini pasca dan setelah Ramadan ini diharapkan tercerahkan nilai spiritualitasnya. Gampang kita pakai bahasa kayak kita tercerahkan iman kita, takwa kita, amal soleh kita, zahir batin kita, sehingga tidak selama ini puasa itu jangan-jangan, Ramadan itu jangan-jangan hanya sebatas euforia doang. Habis Ramadan udah balik lagi, seakan-akan nggak pernah kita puasa di bulan Ramadan. Habis Ramadan ya udah, kita sebagaimana kita sebelum Ramadan, nggak ada bekas, nggak ada atat apa-apa. Tentu itu tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa dalam fakta sejarah tentu ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebagai satu dorongan buat kita. Di samping Ramadan ini dikatakan bulan penuh rahmat, juga ini secara sejarah, fakta sejarah, ini bulan Ramadan adalah syahrul falah, bulan kemenangan. Maka kita baca di dalam sejarah Islam, ini kejadian dan peristiwa-peristiwa penting yang menentukan roda sejarah umat Islam. Acap kali seringkali terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan dan menang. Saat itu umat Islam sedikit melawan pasukan yang banyak, tapi dengan nilai iman, motivasi tinggi, tekad, ikhlas, berjuang karena Allah, menang. Ini satu dorongan buat kita semua. Di Afrika umat Islam ketika membuka Spanyol itu berangkat pada bulan suci Ramadan. Kita Indonesia merdeka, Bung Karno Hatta membacakan teks proklamasi kan di bulan Ramadan pukul 10. Bahkan dikatakan pada hari Jumat itu bulan puasa. Soekarno Hatta membacakan teks proklamasi dan itu dipastikan bukan kebetulan. Artinya ini satu dorongan buat kita semua, di mana sejarah Islam membuktikan banyak hal kejadian yang begitu menentukan dalam sejarah umat Islam itu banyak yang terjadi di bulan Ramadan. Dari mulai Konstantinopel sampai kemudian Spanyol juga yang namanya Andalusia, sampai sejarah Islam di zaman Rasulullah SAW, itu selalu Allah berikan kemenangan. Fakta sejarah di bulan Ramadan ini memotivasi kita agar kita bisa meraih kemenangan hidup, tapi tidak sebatas satu kemenangan yang semu, maksudnya materi, hanya proyek, hanya uang, hanya materi, hanya jabatan. Ini achievement, pencapaian yang sifatnya zahir saja. Jangan cuma kayak gitu. Harus ada lagi kemenangan yang bersifat nurani iman, ketakwaan hati kita, di mana kita jauh lebih baik setelah Ramadan dibandingkan kita sebelum Ramadan. Itu yang tadi saya katakan, agar kita ini tercerahkan setelah Ramadan dengan Ramadan ini.
Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya sampaikan berkaitan dengan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, apa yang kita isi dengan Ramadan, kemudian di Quran yang saya bacakan juga hadis-hadisnya, dan tinggal kita sedang mengisi Ramadan ini dengan aktivitas yang sudah harus kita tekad kita laksanakan, apakah membaca Quran, jangan lupa sholat tarawih, jangan lupa sholat sunnah yang lain dan lain sebagainya, infak, sedekah atau zakat kalau memang kita sudah mencapai haul harta kita. Semua rangkaian ini semua kita laksanakan dan memang harus butuh tekad. Jadi jangan kita kemudian ya begitu-begitu aja. Ramadan ya udah masuk Ramadan, yang penting puasa. Yang penting puasa dia bagus, tapi jangan sampai hanya sebatas kita puasa. Tapi kita ingin betul mencapai suatu nilai yang lebih tinggi lagi, bukan hanya sebatas kita menjalankan puasa. Harus kita isi lagi dengan hal-hal dan aktivitas kegiatan yang semuanya itu kita niatkan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.